Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama bil aqidah wa ja'alal qur'ana hudaw wa rahmah wa ja'ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama uswatun hasanah. Amma ba'du. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Generasi muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya cintai dan yang saya sayangi. Hadirin para pencinta Al-Qur'an yang berbahagia. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang banyak, nikmat yang tak bertara, nikmat yang tak terhingga. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam serial pelajaran ilmu tajwid. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada kesempatan kali ini perjumpaan yang mendapatkan ridha Allah, mendapatkan satu kemaslahatan ataupun kebaikan. Dan semakin kita mempelajari ilmu tajwid, maka akan secara perlahan-lahan semakin baik kita membaca Al-Quran. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam terlimpah curah untuk seluruh keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita selaku pengikutnya, selaku hambanya yang hingga saat ini tetap istiqomah, tetap taat melaksanakan ajaran-ajarannya, kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran ilmu tajwid kita, yaitu dengan materi hukum mim sakinah. Hukum mim sakinah. Apa artinya hukum mim sakinah? Mim sakinah. Mim itu artinya salah satu huruf hijaiyah dari sejumlah 28 atau 29 huruf hijaiyah. Kemudian sakinah itu artinya sukun. Sukun itu artinya mati, ya. Hukum mim sakinah artinya adalah mim sukun, mim yang bertanda sukun atau mim yang bertanda mati, tidak berharokat, ya, maka akan melahirkan beberapa hukum bacaan di dalam ilmu tajwid. Maka disinilah dinamakan dengan hukum mim sakinah, hukum mim mati atau hukum mim sukun. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kita banyak menjumpai huruf mim yang bertanda sukun atau yang bertanda sakinah atau yang bertanda mati di dalam bacaan-bacaan Al-Quran. Terutama nanti ada di akhir lafaz atau di akhir kata dan akan bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah berikutnya. Nah, hukum
mim mati atau mim yang sukun, atau apabila mim yang sukun, mim yang mati berjumpa dengan huruf-huruf hijaiyah, maka akan melahirkan 3 hukum bacaan. Ya, saya ulangi lagi. Apabila huruf mim yang bertanda sukun, apabila huruf mim yang bertanda sakinah ataupun mati, lalu bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka akan melahirkan 3 hukum bacaan. Yang pertama yaitu yang dinamakan dengan idgham mutamasilain, atau banyak juga disebutkan dengan sebutan idgham mimi, mim bertemu dengan huruf mim, ya. Atau ada lagi yang menyebutkan dengan istilah idgham syafawi, ya. Idgham syafawi, kemudian idgham mutamasilain atau idgham mislain, ya. Kemudian idgham mimi, itu yang pertama. Lalu mim sukun bertemu dengan, kalau tadi bertemu dengan mim. Yang kedua adalah mim yang sukun atau mim yang sakinah, mim yang mati bertemu dengan huruf ba. Maka akan melahirkan, akan terjadi sebuah hukum bacaan namanya ikhfa syafawi. Saya ulangi, apabila mim yang bertanda sukun, apabila mim yang bertanda sakinah atau mim mati, lalu bertemu dengan huruf ba pada lafaz berikutnya, maka akan terjadi hukum bacaan yang namanya ikhfa syafawi. Ya, tadi yang pertama mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka terjadilah hukum bacaannya idgham mislain atau idgham mutamasilain atau idgham mimi atau idgham syafawi. Lalu yang kedua, huruf mim sukun, mim mati atau mim sakinah lalu bertemu dengan huruf ba pada kata berikutnya, maka akan terjadi hukum baca namanya ikhfa syafawi. Lalu saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah mim sukun, mim mati atau mim sakinah bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, tetapi selain huruf mim dan selain huruf ba, maka inilah yang dinamakan dengan izhar syafawi. Izhar syafawi. Baik saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya cintai, para pencinta Al-Quran dimanapun Anda, kali ini kita sedang mempelajari tentang hukum mim sakinah atau hukum mim mati. Baik saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, untuk sekedar membantu mengingatkan pelajaran ilmu tajwid pada kesempatan kali ini, ya, saya akan tuliskan di sini ada hukum mim sakinah, hukum mim sakinah. Sakinah. Ya, sakinah ini artinya sukun. Istilah lain dari sakinah adalah sukun, atau menyebutnya selain sukun adalah mati. Ya. Jadi hukum mim yang mati, mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang 28 itu. Kalau mim mati bertemu dengan mim mati bertemu dengan huruf mim, maka itulah disebut dengan idgham mislain atau idgham mutamasilain, atau disebut idgham mimi atau idgham syafawi. Lalu huruf mim sukun, mim mati bertemu dengan huruf ba, maka terjadilah hukum yang namanya ikhfa syafawi. Lalu yang ketiga, selain huruf mim dan huruf ba, maka itulah yang dinamakan dengan izhar syafawi, ya. Baik, yang pertama hukum mim sukun atau hukum mim sakinah, yaitu bertemu dengan mim. Yang pertama adalah idgham mutamasilain.
utama silain ya. Idgham utama silain, atau dinamakan pula idgham mimi. Idgham ya, mim maksudnya begitu. Ada disebut juga idgham syafawi ya. Syafawi ya. Lihat tulisannya Syafawi ya. Baik. Hadirin kaum muslimin rahmati Allah, generasi muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya cintai. Mengapa hukum mim sukun bertemu dengan huruf mim dinamakan idgham mislain, yang semisal, yang sama, atau mutama silain ya. Kemudian disebut juga idgham syafawi. Idgham kita tentu saja masih ingat di pelajaran tajwid terdahulu. Idgham itu artinya memasukkan satu huruf ke huruf yang lain, atau melebur dari dua huruf menjadi satu huruf. Nah, huruf mim yang bertanda sukun lalu bertemu dengan huruf mim yang lain, maka terjadilah idgham yang mimi, yaitu mim dengan mim, atau idgham syafawi. Syafawi itu artinya bibir. Tentu masih ingat ketika kita mempelajari makharijul huruf ya, syafatain. Huruf-huruf bibir itu adalah fa, huruf waw, huruf ba, dan huruf mim. Itu adalah huruf-huruf syafatain yang lahir dari dua bibir. Makanya syafawi secara harfi diartikan adalah bibir ya. Idgham itu artinya melebur, dan mim merupakan salah satu huruf dari huruf bibir yang dilahirkan dengan makharijul huruf syafatain ya. Baik saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, mungkin bisa langsung kita buatkan contoh idgham mutamasilain, atau idgham mislain, atau idgham mimi, atau idgham syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim ya. Misalnya kita ambil contoh pada kata at'amahum min ju'. Ini diambil dari penggalan atau potongan surat Al-Quraisy ya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. أطعمهم ini mim sukun. At'amahum, mimnya sukun, lalu bertemu dengan huruf mim pada kata min ju'in. Mim at'amahum, mim sukun, mim mati bertemu dengan mim, maka huruf mim dengan mim dilebur, disatukan, maka di situ akan terjadi namanya idgham syafawi, atau disebut idgham mislain atau idgham mutamasilain. Dan ini terjadi bacaan yang mad atau panjang, sepanjang dua harokat atau satu alif. Atau harokat itu artinya ketukan, dua ketukan. At'amahum min ju', at'amahum min ju'. Tuh kira-kira begitu ya, satu alif ya. At'amahum min ju', lebur mim dengan mim, jadi seolah-olah padahal ada dua mim di situ, tetapi karena dilebur disatukan menjadi satu mim, tapi dipanjangkan. At'amahum min ju'. At'amahum, humnya sukun bertemu dengan mim, mimnya hidup ya. At'amahum min ju', gitu ya. Itu contoh mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim.
Bisa kita contohkan lagi pada kata walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Walakum, mimnya sukun. Walakum ma, walakum ma, ada mim ya. Walakum ma kasabtum. Ya. Walakum ma kasabtum. Kita buat contoh lagi misalnya walahum min nasirin. Walahum, mim sukun di situ. Walahum, lahum, mimnya sukun. Lalu bertemu dengan huruf mim, mimnya hidup pada kata min nasirin. Maka terjadi mim dengan mim, disatukan dua huruf, dilebur, diidghamkan. Diidgham itu artinya dilebur, disatukan. Ya. Walahum min nasirin. Itu ya. Kemudian contoh lain misalnya pada kata faminhum man amana. Faminhum, mimnya sukun, mimnya sakinah, mimnya mati. Lalu bertemu dengan mim lagi, huruf mim pada kata man amana. Maka hum dengan man amana, mimnya disatukan, dilebur. Faminhum man amana. Yang dua mim disatukan jadi satu, ya. Itu namanya idgham syafawi. Idgham artinya dilebur dijadikan satu, syafawi itu artinya bibir sebenarnya, ya. Karena huruf mim adalah huruf yang dilahirkan dari makhorijul huruf, dari tempat keluarnya huruf adalah huruf dua bibir, ya. Fa, waw, mim, ba itu adalah huruf-huruf syafatain, ya. Itu tentu sudah kita pelajari pada saat mempelajari makhorijul huruf, ya. Baik saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Kita lanjutkan pada contoh lain, misalnya pada kata wa minhum man kafar. Wa minhum, mimnya sukun. Bertemu dengan pada kata mim lagi, pada kata man kafaro. Maka terjadi idgham, menyatukan dua huruf, dijadikan satu, ditahan di selama satu alif atau dua harokat, dua ketukan. Wa minhum man kafar. Ya. Contoh lain misalnya min amrikum mirfaqa. Min amrikum, kaf mim, kaf doma, kemudian mim sukun kum. Lalu dengan bertemu dengan huruf mim pada kata mim ra mir faqa, ya. Maka bacaannya min amrikum mirfaqa, ya. Baik para pemirsa di rumah, hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Hukum mim sakinah, hukum mim sukun atau hukum mim mati. Mim sukun, mim mati bertemu dengan huruf mim, bertemu dengan huruf mim yang hidup, ya. Maka akan melahirkan, akan terjadi hukum bacanya namanya idgham syafawi atau idgham mislain atau idgham mutamasilain atau idgham mimi, ya. Baik, bisa dipahami. Kita akan lanjutkan lagi pada berikutnya adalah ikhfa syafawi, ya. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah huruf mim sukun, mim mati bertemu dengan huruf ba, ya. Ingat syafawi itu artinya kata syafatain, bibir juga. Syafawi itu artinya bibir, ya, karena huruf ba merupakan salah satu huruf yang dikeluarkan, diproduksi dari makhorijul huruf yang namanya bibir. Yang kedua, ikhfa
syafawi. Artinya mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba, itu namanya ikhfa syafawi. Yang kedua, ikhfa syafawi. Ya. Huruf ikhfa syafawi artinya mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya. Ini bisa kita lihat pada contoh misalnya surat Al-Fil ya. Taramihim bihijaratin min sijil. Tarmihim ya. Tarmihim, mimnya sukun. Ya. Maka di sini akan terjadi ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Samar itu artinya tidak jelas lawan dari izhar, ya. Samar, tidak tarmihim, tapi agak di sini ada sengaunya di situ, ya. Tarmihim, karena huruf mim itu memang ketika nanti mimnya sukun itu ada di sini ada penyengawan atau artinya ada nasal atau ada khaisum hidung. Taramihim bihijaratin min sijil. Armihim bihijaratin ya. Bihijaratin min sijil. Taramihim, huruf mim dan huruf ba dilebur disatukan, ya. Samar antara huruf mim dan ba, ya, karena mimnya disatukan dengan huruf ba, ya. Di situ ada ikhfa, kemudian ada bunyi yang samar, ya. Samar-samar mengucapkan ba yang mim yang disamarkan gitu. Antara huruf mim dengan huruf ba disatukan, dan di situ ada selain samar tentunya ada proses ikhfa, itu ada dengung ya. Taramihim, pada waktu yang lalu untuk mengetahui suara itu akan khaisum atau dengung atau tidak, ini kita bisa menekan pada hidung, batang hidung kita. Taramihim, akan ada sumbatan di situ akan dengung. Karena di sini ada hukum ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, syafawi itu artinya bibir, ya. Karena huruf ba itu adalah huruf yang dilahirkan, dikeluarkan dari makharijul hurufnya, itu adalah bibir, ya. Ikhfa syafawi. Taramihim, di situ juga ada kita tahan, bahkan mungkin agak bukan 2 harokat, bisa sampai 3 harokat, 1,5 alif. Taramihim bihijaratin min sijil. Itu ya. Contoh lain misalnya inna rabbahum bihim yawma ijil la khabir. Inna rabbahum bihim, rabbahum, inna rabbahum, rabbahum, mimnya sukun. Setelah rabbahum bertemu dengan ba, bihim. Ingat, mim bertemu dengan huruf ba, di sinilah yang dinamakan dengan ikhfa syafawi. Di sini ada bunyi samar-samar, kemudian juga dengung, ya. Karena huruf mim dan huruf ba disatukan, dilebur, diidghamkan. Ya, bukan diidgham, maksudnya diikhfakan, ya. Diikhfakan. Kalau peleburannya memang itu dimaknai idgham, tetapi di sini bukan idgham karena ada bunyi
dengung ya. Inna rabbahum bihim, humnya itu sepanjang 1,5 alif atau kira-kira 3 ketukan atau 3 harokat. Nun yang tasdid saja juga 2 harokat ya. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir ya. Itu contoh ikhfa syafawi. Bisa kita ambil pada contoh lain, misalnya naba'ahum bil haq. Naba'ahum, mimnya sukun bertemu dengan bil haq, banyak hidup. Contoh lain, bainahum bil qisti ya. Bainahum, ha doma, mimnya sukun. Bainahum, mimnya mati, mimnya sukun, mimnya sakinah, bertemu dengan bilqis, banyak hidup. Maka terjadilah mim dan ba itu bersatu, kemudian terjadi hukum bacaan namanya ikhfa syafawi. Bainahum bilqis ya. Dipisah sebenarnya, tidak disatukan, tetapi di sini ada bunyi yang samar terdengar dan ada dengung ya. Lalu contoh lain misalnya fahkum bainahum, fahkum karena huruf ba, fahkum bainahum ya. Kemudian contoh lain misalnya wahum bil akhirah, wahum, mim sukun bertemu dengan huruf ba, bil akhirah, wahum bil akhirah ya. Huruf mim bertemu dengan huruf ba ya, tidak disatukan, memang berpisah, tetapi di sini ada bunyi sengau, ada bunyi khaisum, bunyi hidung, dengung ya. Wahum bil akhirah ya. Baik para pemirsa di rumah dan kaum muslimin yang berbahagia, itu adalah hukum bacaan ikhfa syafawi, yaitu mim sukun, mim yang mati bertemu dengan huruf ba gitu ya. Baik, kemudian yang terakhir atau yang ketiga, yaitu pada hukum mim sakinah, yaitu mim sukun, mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba. Maka itulah yang dinamakan dengan izhar syafawi. Izhar itu artinya jelas ya. Izhar syafawi yaitu huruf mim sukun, mim mati bertemu atau berjumpa dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali atau selain huruf mim dan huruf ba. Kalau huruf mim bertemu dengan huruf mim, tadi sudah kita bahas, adalah idgham mimi atau idgham syafawi. Sedangkan mim sukun, mim mati bertemu dengan ba adalah ikhfa syafawi. Nah, selain huruf ba dan huruf mim, maka itu yang dinamakan dengan izhar syafawi. Izhar syafawi. Ya. Izhar zahir jelas, syafawi artinya bibir ya. Artinya huruf ini harus dibaca dengan jelas, sejelas-jelasnya, tanpa dengung, tanpa khaisum, ataupun tanpa yang suara-suara yang lain. Pokoknya jelas, itu namanya izhar syafawi. Misalnya pada kata falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum mim sukun bertemu dengan alif. falahum
putus jelas. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, huruf mim sukun bertemu dengan huruf alif. Nah, berarti kan selain huruf mim dan huruf ba, ini maka akan bacaan izhar syafawi jelas. Falahum, tidak dengung. Falahum, tidak ada. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Contoh lain misalnya, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro. Alam. Mimnya sukun. Lam, mim, alam. Lamnya fathah, mimnya sukun. Alam. Lalu bertemu dengan huruf ta. Huruf ta artinya selain huruf mim dan selain huruf ba. Maka bertemu dengan huruf ta ini adalah izhar. Putus. Ya, tidak tersambung, tidak teridghamkan, tidak terdengungkan, ya. Tidak tersamarkan. Jelas, izhar. Alam tara kayfa fa'ala. Awas, jangan banyak orang yang membaca surat Al-Fil karena hafalan dan mendengar. Misalnya, alam tara kayfa fa'ala. Ada orang yang menyebutkan alanya, ala artinya atas itu ya, sehingga panjang. Padahal kata di situ adalah dari kata fa'ala. Alam taro kaifa fa'ala, ya. Alam taro kaifa fa'ala, gitu ya. Baik, jadi huruf mim, mimnya ada syafawi ini. Ya. Bibir. Dia dibaca secara jelas karena bertemu selain huruf mim dan huruf ba. Namanya izhar syafawi. Contoh lain misalnya, Dzalikum khairul lakum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum kaf mim kum bertemu dengan kha. Dzalikum khairul lakum kha. Ini ya. Dzalikum syafawi, bibirnya jelas izhar. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahum fiha. Kemudian annahum ila rabbihim, ya. Mim bertemu dengan alif, ya. Baik para pemirsa di rumah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, para pencinta Al-Qur'an. Yang ketiga tadi adalah hukum bacaan yang dinamakan dengan izhar syafawi, yaitu huruf mim sakinah, mim yang sukun, mim yang mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan selain huruf ba, ya. Baik para hadirin kaum muslimin rahmati Allah, saya ingin di akhir perjumpaan ini saya ingin mengulas kembali sedikit saja supaya ingat dalam pikiran kita semuanya, ada dalam ingatan kita semua. Saat ini kita sedang mempelajari tentang hukum mim sakinah, hukum mim yang sukun. Mim yang sukun apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah akan melahirkan 3 hukum bacaan. Ya. Yang pertama, kalau mim sukun, mim sakinah bertemu dengan huruf mim, maka itulah yang dinamakan dengan idgham syafawi. Idgham dilebur, kemudian syafawi huruf bibir, ya. Karena mim dengan mim adalah huruf-huruf bibir yang dilahirkan dengan makhorijul huruf dari 2 bibir. Lalu mim sukun, mim sakinah, mim yang mati bertemu dengan huruf ba, maka akan disebut melahirkan hukum bacaan yang namanya ikhfa syafawi. Di situ akan ada bunyi samar dan dengung. Nah, yang ketiga,
mim sukun, mim sakinah, mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah kecuali atau selain huruf mim dan selain huruf ba, maka dinamakan bacaannya adalah izhar syafawi. Ya. Baik para hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya cintai, demikian pelajaran ilmu tajwid kita kali ini tentang hukum mim sakinah ataupun hukum mim mati. Mudah-mudahan pelajaran kita pada saat ini akan bisa dipahami, dimengerti, sehingga bisa diterapkan dalam bacaan-bacaan Al-Quran dan mulai memahami, mulai mengerti, sehingga kita akan semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi, dan bacaan Al-Quran yang baik inilah yang kemudian kita akan mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan pelajaran ilmu tajwid kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.